Abu Nawas dan topi ajaib. Alkisah Abu Nawas sedang berjalan di tengah pasar. Dia melihat ke dalam topinya dan penuh bahagia. Orang-orang pun heran, lalu bertanya, "Hai Abu Nawas, apa yang kamu lihat ke dalam topimu itu yang membuatmu tersenyum bahagia?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari-bidadari yang cantik nan menawan." Dengan ekspresi wajah meyakinkan, salah satu dari mereka menimpali, "Coba aku lihat." Abu Nawas langsung menjawab lagi, "Tapi aku tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat." Salah satu dari mereka bertanya lagi keheranan, "Mengapa?" Serempak, "Karena sama-sama semakin penasaran." Abu Nawas menjawab, "Karena hanya orang yang beriman saja dan soleh yang bisa melihat surga dan bidadari di topi aku ini." Salah seorang dari mereka berkata, "Coba aku lihat." "Silahkan." Orang itu pun melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang-orang di sekelilingnya dan berkata, "Benar-benar aku melihat surga dan bidadarinya luar biasa," dengan ekspresi wajah yang penuh kagum. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang-orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi itu, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari, tetapi banyak juga yang tidak bisa melihat sama sekali. Mereka yang tidak bisa melihat berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan tuduhan telah menebarkan isu kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. Dalam sidang pengadilan tersebut, Baginda Raja berkata, "Benarkah di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya?" Kemudian Abu Nawas menjawab, "Benar Paduka Yang Mulia, tetapi hanya orang yang beriman saja dan soleh yang bisa melihatnya. Sementara yang tidak bisa melihatnya berarti dia belum beriman dan tidak soleh. Kalau Paduka Raja mau menyaksikan sendiri, silahkan," tegas Abu Nawas. Kemudian Raja pun berkata, "Baiklah, kalau begitu aku mau menyaksikannya sendiri." Sudah pasti Baginda Raja tidak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja berpikir, kalau ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Maka akan berakibat bisa merusak reputasinya sebagai raja.
Dengan tiba-tiba Baginda Raja setengah berteriak dan pura-pura kagum. "Engkau benar Abu Nawas, aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu." Maka rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam 1000 bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja dan khawatir dicap belum beriman dan tidak soleh. Ternyata konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Kemudian Abu Nawas dalam hati tertawa sinis sambil bergumam, "Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah berani menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela." Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman atau dengan alasan lainnya. Padahal label gengsi itu hanyalah rekayasa opini publik yang dipenuhi dengan kebohongan. Akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang besar dan nyata. Kebohongan versi Abu Nawas ini mungkin telah terjadi di sekitar kita, tentu dengan aneka versinya masing-masing. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini dan kemarin, hari ini dan esok lusa? Hanya kita yang dapat mengubahnya. Abu Nawas dan tongkat ajaib. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya, tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang dan istrinya setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh. Kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggangi keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata,
mengapa kau menunggang kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai," kata Abu Nawas. "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai," jawab pencuri kedua. "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing, kambing." Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh, aku ingin membelinya," kata pencuri keempat. "Berapa kau mau membayarnya?" tanya pencuri keempat lagi. 3 dirham, Abu Nawas menjawab. Akhirnya jual beli pun terjadi. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini Abu Nawas baru menyadari kalau ia sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Akhirnya Abu Nawas merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini pun akhirnya terdengar juga oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu mereka bisa beli, maka tentu saja mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. "100 dinar uang emas," kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, terlihat seperti merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini," ungkap pemilik kedai. "Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Abu Nawas pergi ke bulan. Baginda Raja Harun al-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan dari Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidiki keadaan di sana. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. "Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," kata Baginda Raja. "Baiklah, saya akan pergi ke bulan besok sore, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Baginda terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku, Paduka," jawab Abu Nawas enteng. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana,
Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan, Paduka yang mulia. Dia berkata bahwa dia akan kembali dengan segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan katanya akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri. Baginda dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon palem itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Iya, ini hamba Abu Nawas, Baginda," jawabnya dengan santai. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Baginda Raja lagi. "Tidak, hamba melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat saja untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Apa saja yang kau lihat di sana, Abu Nawas?" "Tanah dan gunung-gunung saja yang hamba lihat. Ternyata di sana tidak ada tumbuhan, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ternyata di luar dugaan. Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan saksi. "Siapa saja mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa engkau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Baginda Raja. "Ya, Anda terlambat, Paduka yang mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja," jawab Abu Nawas tanpa beban.